sukses itu enggak. Kan nggak mungkin semua. Nanti kalau semuanya rajin, semuanya belajar benar, nanti semuanya sukses, Bu. Ya, memang nggak bisa begitu, Bu. Mau seperti apapun yang kita lakukan nggak bisa begitu. Seperfect apapun yang kita lakukan. Ini saya bicara fakta di lapangan. Sebagus apapun, seperfect apapun ya, itu nggak bisa. Sepositif apapun tetap ada yang negatif. Ada pro, ada yang kontra. Ada orang yang semangatnya lagi semangat, semangatnya lagi loyo gitu kan. Semangatnya hilang jadi loyo, itu ada. Jadi memang seperti itu, nanti akan terfilter dengan sendirinya. Itulah hukum alam, saya bilang. Makanya namanya sukses itu ya memang orang-orang yang berhasil dengan pencapaian yang luar biasa itu pasti lebih sedikit dengan orang-orang kebanyakan. Itu hukum alamnya. Padahal pengennya kan diedukasi supaya sukses semua. Tapi kan hukum alamnya ya begitu. Orang beda. Ada yang sekarang belum berhasil, dia mungkin berhasilnya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan baru nyambung gitu loh. Baru nyambung pemahaman dia. Secara suratan takdirnya dia itu belum sekarang gitu lah ya. Kalau ibarat kita itu percaya dengan takdir, ya itu seperti. Tapi kalau sudah kita lakukan dan kemudian nggak sesuai harapan, itu udah jadi takdir saat itu. Ingat ya, takdir saat itu. Tapi untuk kedepannya masih bisa kita perbaiki, masih kita berusaha untuk lebih maksimal lagi, ya kan? Jadi enggak berdiam diri gitu. Nah, masalah hasilnya seperti apa, itu ya nanti belakangan gitu, Bu Mardiana. Gitu ya, saya kira gitu. Cap kalau bayar 100.000 dapat ID, dapat Bu Tari, dapat ID, namanya ID RS. Ya. Apa nggak baiknya dalam satu base camp mentor khusus untuk follow up yang sudah paham? Betul Pak Toto. Dan setiap jalur itu sudah ada mentornya Pak Toto. Jadi Pak Toto juga sudah ada mentor, ya kan? Grupnya ada mentor. Siapa ya mereka yang sudah lebih berhasil gitu. Itu kita anggap sebagai mentor di situ. Yang sudah lebih berhasil. Mungkin para ambasador pasti ada. Dan kalau Pak Toto punya grup tidak ada mentor, itu yang salah yang bikin grup Pak Toto. Yang ngapain bikin grup gak ada mentornya? Secara sistem, yang boleh bikin grup, Pak Toto nih, semuanya denger ya, itu minimal star ambassador. Jadi kalau tidak ada seorang star ambassador peringkatnya, grup itu saya anggap grup ilegal. Meskipun tidak ilegal gitu ya, tapi saya anggap ilegal. Maksudnya ilegal gimana? Ya grup yang tidak jelas gitu. Karena nggak ada mentor qualified di sana. Makanya yang punya grup itu star ambassador yang menaungi mitra-mitra di bawahnya. Kelasnya setidaknya star ambassador gitu. Karena nanti dia bisa jadi posisi sebagai mentor tersebut. Gitu loh. Masa saya nggak aktif aneh. Itu ya Pak Toto ya. Jadi setahu saya sih grup-grup itu selalu ada mentornya Pak Toto. Jadi kalau Pak Toto punya grup tidak ada mentornya, ya saya nggak tahu ya. Itu gimana caranya grupnya bikin gitu. Siapa yang bikin grupnya? Pertanyaannya kan gitu. Nah, atau mungkin maksud Pak Toto lain nih. Kalau maksudnya lain nanti diperjelas lagi ya. Mentor bisnis. Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih bunga mawar merahnya. Thank you Vision Planner, Anda menjadi number one. Apanji, alhamdulillah kebanyakan belum siap deng di presentasi cap. Ya, berarti harus belajar. Terus harus bilang apa coach? Tadi udah saya jelasin ya Pak Artin ya. Pak Ebong, bisnis yang bagus adalah bisnis MLM berkedok syariah. Jangan gitu Pak Ebong. Jangan bilang berkedok syariah lah Pak Ebong.
Di dunia ini banyak kedok, Pak Ebang, bukan cuma di sini. Tapi jangan bilang berkedok dong. Itu kan udah ada verifikasinya. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Oke, silakan Mbak Ani Sumarni. Yuni Karib Magetan, Waalaikumsalam. ABCS, aku bisa closing sendiri. Brebes hadir, Cah Deso. Namanya Cah Deso. Kenapa sih Pak bikin bikin TikTok namanya Cah Deso? Izin menimba ilmu biar apa? Low profile gitu Pak. Biar low profile ya. Ade Suryani, cara mendapatkan mitra gimana ya Cap? Sudah ikut iklan, tapi belum dapat mitra. Nah, sekalian saya jelasin ya. Sahabat Karib Indonesia. Assalamualaikum Cap, Riau hadir. Waalaikumsalam. Ade Suryani saya jelasin ya. Jadi gini, ketika Anda belajar mungkin sudah ikut paket ads iklan gitu ya. Iklan, kemudian belum dapat mitra katanya. Ya karena memang iklan itu bukan untuk dapat mitra. Bingung kan Anda? Jadi gini loh, iklan itu untuk menarik orang-orang ya yang tertarik, yang pengen tahu tentang informasi yang sedang Anda iklankan. Begitu dia bertanya, menghubungi sesuai dengan nomor yang ada gitu ya. Nanti ketentuan join atau tidak itu tidak bisa didasarkan dengan iklannya. Iklan itu cuma untuk mendapatkan database. Tapi bagaimana cara penjelasannya, cara follow up-nya, teknik follow up-nya, itulah yang akan justru menentukan closing atau tidak. Nah, bagi para pemula, Anda iklan buat konten diiklankan itu ya jangan lupa belajar juga tentang bagaimana mengelola selanjutnya atau follow up selanjutnya gitu ya dari database yang sudah masuk gitu. Itu nggak bisa terjamin Anda iklan terus join, nggak bisa, emang begitu. Tetap saja kembali lagi Anda harus belajar gitu ya, nggak ada instan iklan terus instan dibiarkan saja gitu ya terus closing gitu ya. Kalaupun ada ya nggak, presentasinya nggak besar gitu loh, nggak besar presentasinya. Nah itu kemudian juga dilihat juga iklan itu juga konten iklannya seperti apa, apakah kontennya menarik, apakah kontennya itu buat orang penasaran atau tidak ya kan. Itu juga perlu dicek dari sisi kontennya, dari sisi copywritingnya, dari sisi penggunaan hooknya. Wah banyak yang dibahas, itu banyak ilmunya di sana ya. Digital marketing kan banyak ilmunya di sana. Nah dalam satu konten itu banyak sekali ilmu yang bisa dibedah gitu ya, mulai dari desain desain editing videonya ya kan, isi kontennya, kualitas videonya, pembicaraannya, alur pembicaraannya kalau video. Di situ ada copywritingnya, skripnya gitu kan. Terus ada hooknya, hook yang menarik seperti apa ya. Jadi itu semuanya adalah ilmu yang harus kita pelajari. Maka dan saya juga sama belajar di situ, belajar. Nggak bisa langsung closing juga gitu. Nah, tapi begini, ketika Anda malah sudah melakukan seperti itu, Anda jadi dapat sebuah istilahnya itu banyak orang bilang hikmah. Nah, hikmahnya dari itu apa? Oh, Anda jadi tahu. Anda jadi tahu. Oh, ternyata pertanyaannya kebanyakannya seperti ini. Kayak gitu, Anda jadi dapat tuh inputan pertanyaan-pertanyaan dari yang hasil dari Anda iklankan. Kemudian responnya ada berapa banyak. Anda jadi bisa dapat ilmu setidaknya mempresentasikan dengan iklan Anda yang berapa itu berapa yang masuk meskipun belum closing. Tapi Anda jadi punya satu pengetahuan gitu. Kalau Anda udah ngelakuin itu namanya belajar dari lapangan, belajar dari melakukan, bukan dari teori. Ini dilakukan Ade Suryani ini menurut saya udah bagus, tinggal dievaluasi
ya, kemudian ditingkatkan kinerjanya. Saya kira begitu ya, nanti Suryani ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sebenarnya di Lampung rutin perasaan ya. Kalau di Lampung itu penyelenggara yang paling aktif itu Pak Dudi Widianto di Lampung. Kalau iya Pak Dudi Widianto, Lampung mah. Mentor yang paling aktif di sana namanya Dudi Widianto. Nggak tahu mentornya Bu Siti bukan? GHI Medan, Nuraida. Oke, makasih. Kang Ujang, Saipudin, Subang, oke. Kita dari bawah ya. Boleh Vision Planner mau nyusul ke sini nggak? Siska, tim Purnomo. Belajar baik ya. Purnomo belajar baik ya. Assalamualaikum Pak, alhamdulillah saya udah pengen bisa Bapak. Toko keripik Surya Denpasar hadir. Denpasar sama dong. Saya di Denpasar nih. Siapa ini toko keripik Surya? Maulana Iksan. Ayam belum digoreng. Mau digoreng dulu. Ayam. Ade Suryani tanya lagi ya. Oh, rajin nih. Kading Sinergi. Saya dengar kabar ada lagi pupuk bapaknya mau launching, Pak. Oh, nggak tahu apa ya. Jangan dibahas yang mau Pak Kading. Dikerjakan yang ada aja dulu ya. Kalau namanya mau launching, kalimat mau launching itu bisa banyak gitu. Semua produk juga judulnya mau launching semua. Jadi kalau menurut saya jangan fokus ke yang itu ya, fokus yang udah ada aja ya. Karena kalau baru mau itu infonya kabar burung dan namanya mau ya bukan cuma pupuk ya, semua produk juga bakal nambah mau gitu, mau launching semua. Tapi kan secara di lapangannya buat apa kita bahas yang mau launching, bener nggak? Mending yang dibahas yang sudah ada. Bong ini lucu komentarnya loh. Gunakan strategi Yusuf Mansur. Aduh janganlah, saya nggak suka juga strategi Yusuf Mansur itu, nggak suka saya Pak Ebong. Nggak suka Pak Ebong ya. Peace Pak Ebong, saya nggak suka strategi yang itu. Izin Ali Saudagar, masuk edukasi harus sejajar dengan tim. Ya kalau namanya grup ini kan sudah ada mentor. Kenapa Anda nggak masuk edukasi dalam tim? Masuk aja di tim Anda, jangan di tim lain lah ya. Kenapa? Ya Anda nggak menghormati grup dan mentor Anda dong. Ya kan, makanya kalau orang mau bergabung di bisnis itu, ya benar-benar gabungnya itu ya, judulnya kan partnership itu kerjasama. Lah Anda gabung sama sponsor Anda, tapi Anda mau belajar sama orang lain, ya kan? Ya itu nggak bagus gitu loh. Apalagi minta ditolongin orang lain juga, yang bukan grupnya juga, nggak bagus juga kayak gitu. Harusnya dari awal join ke orang lain, dari awal gitu, jangan setengah-setengah. Jadi jangan join ke sana, konsultasi ke sini, jangan kayak gitu ya. Maksud saya beda grup gitu. Kalau ini kan kalau saya memang forum umum aja gitu. Gak masalah kalau di sini atau kalau di forum-forum training gitu. Tapi kalau namanya acara namanya yang Bapak bahas tentang grup edukasi, mungkin grup WA, nggak boleh dong, nggak boleh itu, karena itu udah masuk terlalu jauh intern itu kalau grup WA ya. Saya pengen belajar offline di Denpasar tapi nggak punya mentor di Denpasar. Kenapa? Ya gini loh, toko keripik Surya
nggak semuanya itu punya mentor di tempat yang sama gini logikanya ya. Saya kasih tahu. Di Denpasar ini ada mentor yang udah sukses. Pertanyaannya sederhana. Sebelum dia sukses jadi mentor, ambasador, dia juga nggak punya tim di Denpasar. Mentornya di Bandung. Sama yang di Makassar, di Sumatera, semua itu awal mulanya dari kantor pusat dong. Jadi kalau tanya saya nggak punya mentor di Denpasar, sebenarnya mentor Anda juga, ya mentor-mentor yang sukses itu dulunya nggak ada mentor di tempat yang sama gitu. Kan mentor utama itu pusatnya Bandung dong. Jadi kejadian itu bukan kejadian yang baru dan membingungkan, bukan. Tapi disitulah bagaimana orang itu ternyata bisa, kalau dia memang niat belajar serius tuh, dia juga bisa sukses meskipun dia tidak selalu satu kota dengan mentor. Karena nggak mungkin satu kota. Contoh toko keripik Surya ini, seandainya punya partner di Malaysia, berarti kan partner Malaysia itu nggak kumpul di Bali, gitu kan? Tapi nanti bisa jalan juga di sana. Karena bisnis ini memang begitu, lintas daerah. Kalau semuanya disuruh satu daerah ya nggak jadi, ya kan? Perkembangannya nggak akan pesat gitu loh. Nah caranya gimana? Manfaatkanlah media belajar. Kita datang ke acara yang memang penting, kita datang meskipun jauh. Saat ke seminar misalnya, training kita datang. Diniatkan jauh-jauh juga datang kemana yang ada. Sekarang toko keripik Surya ada di Bali nggak? Saya lagi di Denpasar. Lagi ngisi training besok. Besok datang. Cek di website PT BES. Itu ada poster acaranya. Jangan sampai tinggal di Denpasar, nggak tahu ada acara di Denpasar. Katanya pengen belajar. Ya, katanya pengen belajar, wajib datang ya. Saya udah di Bali. Wajib belajar. Kalau nggak belajar, saya anggap sebagai orang yang omong doang. Pengen belajar, begitu ada momen belajar bisa dibuka untuk umum, nggak mau datang. Berarti omong kosong ya. Gitu. Karena sebenarnya tempat belajar itu selalu ada, tiap kota itu di mana-mana ada. Yang jadi masalah, jadi mitra tapi nggak pernah ngecek informasi, nggak pernah dapat informasi dan nggak ngecek informasi, gitu. Emang di mana Pak ngecek informasinya? Ya di mana lagi? Di media sosialnya perusahaan lah, sama di website utamanya, gitu ya. Media dan website utama, nomor satu website utama, website perusahaan. Di situ semua pusat informasi. Namanya juga lintas daerah bisnis kita. Nah, ada yang dapat informasi dari grup, kalau grupnya benar gitu loh, informasinya nyampe. Tapi ada juga grup-grup yang informasinya nggak nyampe gitu loh. Nah gitu ya, toko keripik Surya. Nanti besok ke training di Bali, di Denpasar nih, di Jalan Satelit. Ketemu saya, bilang, Pak saya yang kemarin toko keripik Surya, saya ikut training. Jangan sampai nanti Anda nggak ikut belajar, padahal saya udah datang ke sini. Saya udah di Denpasar. Ya. Salam dari Jambi, oke. Wonosobo, Wasilafin, oke. Yoyo Maisaro, waalaikumsalam. Suara Mochi, nah ada suara Mochi nih. Aduh, mana tadi komentarnya suara Mochi? Bentar ya. Mana sih suara Mochi teh? Nggak tahu. Sebentar ya suara Mochi, sorry, hilang suara Mochi. Mana sih komentar kamu tadi? Sekarang Sabtu Minggu ini saya di Bali. Sabtu Minggu depan saya di Pontianak. Jadi silahkan yang merasa di Kalimantan, Pontianak bisa ikut acara di Pontianak ya. Jangan sampai nggak ikut. Awas ada di daerah Pontianak sekitarnya nggak datang, rugi Anda. Katanya mau belajar, tapi didatengin nggak mau datang, nggak mau belajar. Gimana dong? Kan nggak mungkin saya datangin rumahnya satu-satu. Ya. Sabtu Minggu depan di Pontianak. Sekarang di Bali. Masalahnya PTBS. Cepat dapat cuan kata Pak Heri. Enggak, di sini enggak cepat Pak, lambat di sini. Cepat dapat cuan itu menurut saya yang paling cepat itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang langsung di lapangan, Pak Heri Cahaniago ya. Contohnya misalnya
tukang parkir, Pak Ogah, pengamen, itu cepat dapat cuan gitu. Bahkan kita yang kerja di kantor aja itu nunggu sebulan untuk gajian. Tapi kalau orang yang di lapangan itu cepat, dia langsung dapat uang. Atau mungkin pedagang yang jualan tuh langsung tuh minuman segala macam tuh cepat dapat uang. Penjual gorengan tuh cepat dapat cuannya gitu loh. Jelas gitu. Nah, kalau di sini suatu pekerjaan yang membutuhkan effort yang tinggi gitu, butuh belajar segala macam. Jadi kalau memang orang yang nggak suka tipe belajar dan nggak suka tipe mikir, ya jangan gitu. Sama kayak mau jadi dokter lah ya. Jadi dokter itu nggak bisa cepat dapat cuan kalau belum jadi dokternya. Tapi harus belajar dulu sekian tahun, ya kan, dengan biaya tertentu, dapat sertifikasi, punya skill, punya kemampuan, baru dia bisa dapat cuan dari praktek kedokterannya dia gitu. Nah kayak gitu. Jadi di sini pun sama, nggak bisa orang cepat dapat cuan, nggak bisa kalau dia nggak belajar. Makanya bisnis ini ada kelas belajarnya. Nah kalau nggak siap ikut kelas belajarnya, jangan join teman-teman. Ya, karena kalau Anda nggak siap ikut kelas belajarnya, Anda mau ngapain? Kecuali Anda memang sudah berpengalaman dan Anda itu memang sudah ngerti ilmunya, udah punya ilmunya. Ya mungkin itu pengalaman Anda dari sebelum-sebelumnya, dari sekolah, dari Anda marketing dan sebagainya ya gitu. Tapi kalau Anda pemula dan nggak mau belajar, ya jangan. Boleh join asal mau belajar, kan syaratnya begitu ya. Asal mau belajar, atau boleh join dengan niat membeli produk, pakai produk aja, nggak ada masalah. Tapi nggak ada istilah cepat dapat cuan, itu namanya overclaim. Di sini nggak ada. Jadi apa namanya? Ininya enggak ini ya. Kayak tawar gitu ya. Mana ya? Tadi ada pertanyaan, saya cari-cari kok nggak ada. Tawar gitu. Siska Temponomo, saya bisa menyalip leader saya. Mantap Ibu Siska. Tadi pertanyaannya itu loh, tadi mau saya jawab loh. Oh ini nih suara Mochi. Saya pernah gabung 2018. Oke, 2018. Tapi saya nggak dikasih pesawat, malah dia jualan produk. Gimana sih suara Mochi? Kan emang kita jualan produk. Bukan jualan pesawat. Kok minta dikasih pesawat? Coba yang kayak gini nih, ya kan? Kan berarti ngarang sendiri dong. Emang ada gitu presentasi dikasih pesawat? Nggak ada. Pesawat masuk dikasih. Jadi teman-teman ya, kadang banyak orang itu Udara komunikasi. menambah-nambahi sesuatu yang memang nggak ada gitu loh. Jangan kayak gitu. Ya, seorang Mochi jangan kayak gitu. Kasian lah, Anda kan punya sama-sama sebagai sesama apa namanya? Makhluk hidup kita ya. Ya masa komentar seperti itu kan nggak cocok lah. Apalagi Anda misalnya orang yang berpendidikan, ya kan. Dan di bisnis ini nggak ada tawaran semacam itu. Sejak kapan? Nggak ada dalam marketing plan, perjanjian, kemitraan, kerjasama, proyek kerjanya nggak ada. Ya, jadi teman-teman yang seperti ini itu ya niatnya nggak bagus lah ya. Saya kira janganlah kayak gitu. Usahakan live tiap hari, Cap. Cap itu kayak ada suara yang tidur. Iya, ini Pak Iksan. Pak Iksan kecapean tidur. Sini di samping aku Pak Ferry. Siapa yang tahu Pak Iksan? Coba polling. Siapa yang tahu Pak Iksan? Ini di sampingku lagi tidur nih. Mau videoin nggak tega. Fieri malah. Kalau kayak Ponzi. Maulana Iksan namanya Iksan sendiri. Nggak ada seorang Mochi daftar pesawat, nggak ada. Kalau mau daftar pesawat mah beli batik air. beli tiket pesawat lah. Ya.
bonus gitu ya? Kalau di Sulawesi datang juga ya seminar Pak. Saya udah ke Sulawesi tahun lalu, udah 2 kali kayaknya ya, atau 3 kali ya. Makassar, di Makassar. Ledek itu mah. Kalau Sulawesi itu pusatnya Makassar yang utamanya. Ledek PTBS. Soramoci, ya nanti ketemu di Pontiannya aja. Banyak yang melecehkan. Sumatera, ya banyak kok Sumatera. Sumatera mana dulu banyak acaranya. Lampung, Jambi, Riau, bagian mana? Padang, ya. Bengkulu nih. Mana? Cara cepat duplikasi, gini loh, nggak ada cara cepat duplikasi. Cara cepat itu nggak ada, teman-teman. Yang ada itu ya lakukan sesuai sistem aja. Menurut saya cara tercepat adalah cara cepat duplikasi. Kalau ngomong cepat itu sebenarnya itu bahasa yang terlalu terburu-buru ya. Tapi coba cara terbaik kali ya yang untuk duplikasi. Duplikasi terbaik itu adalah duplikasi yang diberikan contoh. Menurut saya begitu Pak Soleh. Jadi indera manusia ini lebih cenderung lebih cepat ketika lewat penglihatan visual, praktek langsung. Itu cara cepat duplikasi, yang paling cepat duplikasi. Jadi misalnya Anda ingin belajar tentang prospek, ya, maka kalau Anda itu sebagai seorang mentor, saat itu Anda tinggal ajak mitra Anda atau para orang-orang baru yang sedang belajar itu untuk bareng sama Anda, kemudian biarkan mereka melihat apa yang sedang Anda lakukan. Itu kalau dari sudut pandang seorang mentor. Kalau dari sudut pandang mitra baru ya seringlah Anda kumpul sama mentor kalau mentor itu lagi ngelakuin hal tersebut. Kalau belajar prospek ya Anda liatin tuh mentor yang lagi prospek tuh kayak gimana, ngomongnya gimana, nawarinnya kayak gimana, nada bicaranya gimana, intonasinya seperti apa, kata-kata yang dia pakai seperti apa. Anda lihat langsung, itu akan langsung ngerti dibanding secara teori. Begitupun mau presentasi dan segala macam. Itu semuanya ketika lihat langsung, itu dia langsung cepat paham. Itulah kenapa muncul kata-kata motivasi yang sering disampaikan oleh para mentor itu, hadirlah di setiap pertemuan, gitu judulnya. Karena dengan hadir di pertemuan itu, akan banyak hal yang bisa kita lihat. Misalnya mentor lagi presentasi, mentor lagi memotivasi, lagi closing, itu bisa kita lihat secara langsung. Kalau mau lihat prospek ya harus ketemunya di lapangan. Saat lagi bareng, keluar bareng, lagi di mana, lagi di masjid. Nanti biasanya mentor itu melakukan prospecting, kita bisa lihat dia seperti apa caranya dia gitu. Jadi duplikasi tercepat menurut saya ya yang paling cepat ya dengan cara menunjukkan secara langsung, secara visual. Kemudian yang kedua ya dengan pertemuan, ya, membangun sistem di pertemuan, begitu. Wah, itu cukup. Soramoci. Usahakan live tiap hari Cap untuk buat edukasi calon mitra baru. Boleh, insyaallah ya Pak. Ya ini ada suara yang ngorok nih ya. Saya pernah gabung 2018, tapi saya tidak terdaftar di perusahaan oleh mentor saya. Itu maksudnya Pak? Oh, oke. Saya pin ya. Mana sih? Nah, jadi gini, ketika Anda bergabung, yang merekrut atau yang menggabungkan Anda adalah sponsor orang tersebut, bukan perusahaan.
ya, bukan perusahaan. Jadi di situ kita sebut ada oknum jahat ya, Suara Mochi. Saya setuju, ada oknum jahat, yaitu tadi, ya namanya orang ya ada ya, mau di tempat manapun selalu ada orang yang jahat. Di tempat yang udah bagus di masjid masih ada orang yang jahat. Di kantor masih ada juga orang yang jahat. Di bisnis yang udah bagus ada juga orang yang jahat. Gitu. Jadi selalu ada begitu. Nah, ini kita sebut sebagai oknum ya. Karena dia ngajakin orang bisnis segala macam, melakukan praktek-praktek manipulasi, penipuan segala macam. Ya. Dari pendaftaran orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dia sudah transfer ke dia tidak dikasih produk, ataupun dia dikasih produk tapi tidak dikasih ID, ataupun dikasih ID tapi tidak dikasih produk, kayak gitulah. Gitu. Itu mungkin yang dimaksud sama Suara Mochi tadi, gitu ya. Ya ada praktek semacam itu, ya oknum-oknum yang salah gitu. Dan kalau hal-hal semacam itu dilaporkan ke perusahaan, itu orang-orang yang melanggar kode etik namanya, itu ya yang bisa dilakukan perusahaan adalah memblokir keanggotaannya mereka, sehingga mereka tidak berhak lagi untuk mengerjakan bisnis ini karena dia melakukan pelanggaran berat. Nah, kalau misalnya ada unsur di sana adalah penipuan dan sebagainya, teman-teman bisa laporkan dia ke polisi gitu. Laporkan dia ke polisi. Karena kan ada aliran dananya. Anda transfer ke dia gitu kan. Udah, laporin polisi aja gitu. Karena itu penipuan jatuhnya. Gitu ya, Suara Mochi. Kalau memang mau begitu gitu. Tapi saya nggak nyerah Pak, alhamdulillah gabung di bawah Pak Zainal. Oh gitu. Pak Zainal mana ya? Satu keluarga. Pak Zainal Venom bukan? Alhamdulillah ya kalau masih bisa sabar, masih bisa mengambil hikmah dari kejadian gitu. Karena tidak ada satupun kejadian yang terjadi dengan diri kita itu tanpa sebab dan tanpa takdir yang memang sudah ada gitu ya. Kalau udah terjadi ya. Kalau belum terjadi kita itu berikhtiar yang terbaik. Tapi kalau sudah terjadi, kita hanya bisa evaluasi dan mengambil hikmah gitu. Itu cara kita menerima takdir tersebut. Bang Arif Fashion, Pak Mitra Base boleh jalankan TikTok affiliate? Boleh, atau siapa nggak boleh? Boleh aja. Itu kan bebas, siapa aja boleh. Fieri, aduh Pak Fieri, kenapa sih ini Pak Fieri ya? Bisnis abu-abu, produknya kamuflase, skema piramida, bersarang di baliknya. Pak Fieri. Jadi karena Pak Fieri fokus dengan sistemnya. Sebenarnya banyak orang-orang yang juga fokus dengan produknya Pak Fieri, gak fokus dengan sistem tersebut. Dan faktanya bahkan banyak orang bergabung itu karena dia udah pakai produknya, ngecer dulu baru gabung. Berarti kalau dia ngecer dulu baru gabung, berarti dia itu gabung berdasarkan pakai produknya dan dia merasakan manfaat. Nah itu banyak seperti itu. Ada juga orang yang memang beli produk skala besar karena dia memang mau pakai produknya. Misalnya dia beli pupuk dan sebagainya. Dia nggak niat jalankan sistemnya, skemanya dan sebagainya yang disebut nggak ada gitu. Ya artinya terjadi transaksi jual beli gitu. Real itu transaksi jual beli dan tetap ada ya sesuai dengan marketing plan atau akad dari perusahaan, sesuai dengan omset yang dihasilkan dia akan dibayar gitu kan. Sekian persen dari omset yang dihasilkan dari penjualan produk tersebut gitu. Karena kalau kita menerjemahkan skema Ponzi ya, itu sudah bisa ada translate penjelasannya tersendiri. Sama Kementerian Perdagangan itu sudah dibedakan antara skema Ponzi dengan penjualan langsung dengan sistem produk, itu sudah bisa dibedakan. Dan sekarang hukum kita itu tegas, nggak kayak dulu gitu. Kalau zaman dulu memang banyak banget bisnis-bisnis skema Ponzi gitu. Nah kalau bersarang di baliknya ya enggak lah Pak.
Ngapain kita bersarang di baliknya? Produk kita aja lebih dari 100, Pak. Lebih dari 100 item. Orang yang bikin skema Ponzi biasanya nggak akan capek-capek mau bikin produk yang rumit-rumit, Pak. Biasanya bikin produk itu digital, ya kan? Yang sifatnya itu nggak modal gede, digital gitu kan. Produk-produk ya kamuflase lah, yang disebut itu benar gitu, ada kayak gitu. Nah, tapi kalau kita produksi produk pakai modal, ya kan, dengan teknis yang rumit, itu ngapain kita kamuflase, Pak? Karena memang produk itu ada pasar tersendiri. Tiap produk itu punya pasar khusus lah ya. Ada yang laku di daerah sini itu lebih banyak pupuknya, kalau di daerah sana lebih banyak skincare-nya, daerah sana lebih banyak herbalnya, semacam itu. Jadi nggak tepat dan nggak benar kalau bilang itu kamuflase ya. Yang betul adalah bisnis produk yang memberikan keuntungan, yang menjanjikan. Itu benar. Karena bisnisnya produk tapi ngebagi keuntungan. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa ngomset produk ya nggak ada keuntungan gitu. Ya, jadi bedakan antara skema piramida dengan sistem bisnis yang diberi keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang lebih besar itu pun ada aturannya di Kementerian Perdagangan gitu loh. Jadi kadang banyak orang ngira bisnis ini itu nggak ada aturannya dan nggak ada prosesnya gitu ya. Padahal Kementerian Perdagangan itu ada verifikasi sistem marketing plan produk marketing plan itu ada verifikasi dan di